Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, semester ini kita bertemu di pengantar psikologi sosial. Langsung saja perkenalkan, nama Bapak Muhammad Fajar Nur Rahman. Tempat tanggal lahir Muntai 1 Juni 1991. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan RT 4 nomor 86 Hulu Sungai Utara. Bapak bergabung di Setia Muntai di tahun 2018. Jenjang karir Bapak sebelum masuk di Setia Muntai itu S1-nya di Fakultas Kedokteran Banjarbaru, Prodi Psikologi. Kemudian tahun 2015 itu Bapak melanjutkan kuliah S2 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Selain Bapak bergabung di Setia Muntai, Bapak juga punya biro psikologi, itu Biro Sagraha Psikologi. Nah, langsung saja. Hari ini kita hanya membahas tentang kontrak perkuliahan. Isi dari kontrak perkuliahan itu juga membahas tentang apa pembahasan kita selama 1 semester. Yang pertama, identitas mata kuliah. Nama mata kuliah pengantar psikologi sosial, dosen pembina Bapak sendiri. Kemudian semester, hari, pertemuan, dan jam perkuliahan Bapak ajar itu untuk kelas 1B, Senin pukul 9 sampai jam 10.50. Kemudian dilanjutkan 1C, hari Senin juga jam 11 sampai jam 12.50. Kemudian hari Selasa itu 1D, jam 9 sampai jam 10.50. Kemudian 1E, hari Selasa juga jam 11 sampai jam 12.50. Hari Rabu itu 1F, jam 9 sampai jam 12.50. Dan terakhir ini hari Kamis 1A jam 11 sampai jam 12.50. Selanjutnya manfaat perkuliahan. Yang pertama, menambah khasanah pengetahuan peserta didik tentang betapa pentingnya ilmu psikologi khususnya dalam kehidupan sosial di lingkungannya. Kemudian memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalani kehidupan bermasyarakat yang ideal. Hal ini terkait antara kodrat manusia sebagai makhluk individu yang sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya konflik di tengah kehidupan masyarakat, sebab dengan memahami psikologi sosial bisa mengatasi kesenjangan ego yang muncul dari setiap individu dalam hubungannya dengan bermasyarakat. Kemudian memberikan solusi ketika muncul konflik di tengah masyarakat dengan memahami konsep yang ada dalam psikologi sosial. Kita bisa mengetahui karakter suatu masyarakat sehingga ketika muncul sebuah konflik di tengah masyarakat akan mudah ditemukan solusi sebagai jalan tengah dari permasalahan yang terjadi. Yang terakhir, sebagai pedoman masyarakat dalam mengolah setiap perbedaan yang muncul di tengah masyarakat. Dengan demikian, pada nantinya setiap perbedaan yang ada tersebut bisa digunakan sebagai modal untuk mencapai tujuan bersama. Bukan sebaliknya, menjadikan perbedaan yang ada untuk memicu perselisihan di antara sesama anggota bermasyarakat. Lanjut ke 3, deskripsi mata kuliah. Ini yang pertama, pengantar psikologi sosial. Materi pertama itu akan membahas tentang definisi psikologi sosial dan sejarah dari psikologi sosial di luar negeri dan di Indonesia. Materi kedua, kita membahas tentang persepsi sosial. Jadi bab ini menjelaskan cara bagaimana kita mengenali dan mengerti orang lain. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang persepsi, khususnya persepsi sosial. Nah, jadi siklusnya itu yang pertama nanti kita bahas itu komunikasi nonverbal dan verbal. Nah, kemudian setelah komunikasi nonverbal dan verbal itu masuk ke persepsi. Setelah persepsi, kemudian masuk ke atribusi. Nah, itu yang akan kita bahas untuk materi kedua. Kemudian materi ketiga itu tentang diri atau self. Jadi bab ini merupakan bagian yang menjelaskan secara luas tentang diri. Banyak sudut yang dapat dilihat untuk melihat diri, mulai dari konsep diri, pengetahuan tentang diri dan sosial, harga diri, penghargaan diri, dan presentasi diri. Nah, jadi bab ini menjelaskan sejauh mana kita mengenali diri kita sendiri. Nah, itu. Kemudian materi keempat ini tentang hubungan interpersonal. Nah, jadi bab ini menjelaskan bagaimana terbangunnya
hubungan interpersonal. Dimulai dari ketertarikan antara pribadi dan faktor-faktornya. Ada juga tipe-tipe cinta yang ada dari hubungan interpersonal sehingga berlanjut pada pernikahan. Walaupun demikian, perselingkuhan tetap saja terjadi beberapa pasangan. Oleh karena itu, bab ini terdapat tambahan pembahasan mengenai tipe-tipe perselingkuhan. Nah, jadi bab ini kita fokus pada cinta, pernikahan, dan perselingkuhan. Materi kelima itu membahas masalah sikap. Nah, jadi bab ini menjelaskan konsep sikap, diawali dengan definisi sikap yang berlanjut pada bagaimana pembentukan sikap. Isu lain yang dijelaskan adalah bagaimana hubungan antara sikap dan tingkah laku, serta cara mengubah sikap. Nah, sikap ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena sikap ini menjadi tolak ukur diri kita biasanya di masyarakat. Biasanya kita sering ngobrol dengan teman lain. Nah, yang ditanyakan adalah sikapnya seperti apa sih? Ya, biasanya seperti itu kan. Nah, makanya sikap itu sangat penting. Bab selanjutnya itu pengaruh sosial. Nah, bab ini menjelaskan tentang bagaimana kuatnya pengaruh sosial terhadap individu. Penjelasannya, bab ini dilanjutkan dengan pembahasan mengenai 3 cara kelompok mempengaruhi individu, yaitu dengan konformitas, compliance, dan obedience. Materi selanjutnya itu bab 7. Kita membahas tentang tingkah laku menolong atau perilaku prososial. Nah, jadi bab ini menjelaskan bagaimana manusia tertarik untuk menolong dan menjelaskan bagaimana pengertian, alasan, kapan orang untuk menolong. Hal lain yang akan dibahas adalah tahapan menolong dan karakter dari orang yang akan ditolong. Bab ini diakhiri dengan upaya meningkatkan tingkah laku menolong. Nah, jadi sekarang itu, untuk zaman sekarang, perilaku menolong itu sudah mulai berkurang. Dikarenakan perilaku menolong diukur dengan materi. Kemudian masyarakat kita bersikap individualis, yaitu mementingkan diri sendiri saja. Akhirnya dia mengindahkan lingkungan sekitarnya. Bab ke-8 itu kita membahas masalah agresi. Penjelasan dimulai dari pembahasan mengenai akar kekerasan lalu ditinjau dengan penyebab agresi. Perilaku agresi itu suatu tindakan atau perilaku yang menyebabkan orang mengalami kerugian. Bisa berupa fisik, bisa juga verbal. Nah, seperti kita memukul orang, dan seperti kita membuli orang lain. Nah, itu perilaku agresi juga. Bab selanjutnya, individu dalam kelompok dan hubungan antar kelompok. Nah, jadi bab ini menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dalam kelompoknya. Bab ini menjelaskan tentang kelompok dan komponen-komponennya. Nah, setelah itu baru beranjak bagaimana menjelaskan pengaruh kelompok terhadap tingkah laku individu. Jadi bab ini menjelaskan sejauh mana sih sebenarnya kawan-kawan atau rekan-rekan kita itu mempengaruhi diri kita sendiri. Nah, contohnya seperti kayak geng-geng itu kan. Nah, geng itu kan mempengaruhi individu, itu tim atau kelompok. Hubungan antar kelompok itu seperti misalnya seperti yang contohkan Bapak tadi ya. Jadi misalnya kita punya geng, nah kemudian teman yang lain pun juga punya geng. Nah, bagaimana hubungan yang baik antara kita, geng kita dengan geng mereka. Nah, supaya tidak muncul di tengah-tengahnya itu adanya konflik. Nah, ini pentingnya kita mempelajari individu dalam kelompok dan hubungan antar kelompok. Karena kehidupan kita itu kehidupan sosial yang berkaitan dengan kita dan orang lain dan lingkungan. Nah, jadi untuk materi selanjutnya ini untuk bab 10 tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Bab ini menjelaskan definisi dan beberapa perspektif kepemimpinan. Kemudian dilanjutkan tentang bagaimana proses pengambilan keputusan pada tingkat individu dan tingkat kelompok. Nah, kenapa bab ini jadi Bapak gabung? Karena pengambilan keputusan itu sangat erat kaitannya dengan seorang pemimpin. Nah, kemudian pengambilan keputusan pun juga tidak harus selalu dari pemimpin. Contohnya misalnya kalian individu kan. Nah, kalian kan mahasiswa baru. Nah, jadi kalian kan memutuskan, oh nanti kalau misalnya corona udah selesai, kalian bisa masuk ke perkuliahan sudah tatap muka. Nah, kalian nanti akan memikirkan, mengambil sebuah keputusan, oh nanti aku mau PP pulang pergi ke kampus atau aku menetap ya nanti. Maksudnya menetap itu aku ngekos nah, misalnya. Atau contoh lain misalnya setelah kalian nanti lulus, oh aku memutuskan untuk langsung menikah
atau aku harus kuliah lagi. Nah, itu pengambilan keputusan. Agar apa? Agar ketika kita mengambil keputusan itu tidak gegabah. Nah, itu contoh lainnya. Bab terakhir itu membahas masalah stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Nah, jadi bab ini menjelaskan bagaimana sih prasangka itu muncul dan bagaimana diskriminasi itu ada. Nah, dan apa sih itu stereotip? Nah, stereotip itu contohnya seperti misalnya ya, kelas kalian ada orang yang suka bolos kuliah misalnya. Nah, kemudian berita itu sampai di lokal-lokal lain atau dosen-dosen yang lain. Akhirnya mereka beranggapan bahwa kelas itu orangnya suka bolos. Padahal yang melakukan itu cuma 1-2 orang lah. Nah, jadi dia mengeneralisasikan semua orang itu sama. Contoh lainnya itu seperti misalnya ada seorang wanita itu disakiti laki-laki, kemudian wanita itu bilang seperti ini, semua laki-laki itu sama aja suka menyakiti hati perempuan. Padahal kan hanya 1 orang yang disakiti gitu. Nah, itu contohnya. Kemudian prasangka. Prasangka di dalam psikologi sosial itu tidak ada yang namanya prasangka baik. Prasangka itu kan kita menduga, dari pengertiannya aja, kita menduga-duga hal buruk terhadap orang lain. Itu prasangka dalam psikologi sosial. Kemudian ada diskriminasi. Diskriminasi ini kita membeda-bedakan. Contohnya misalnya ketika kalian berteman, jangan mau dekat sama tuh orang. Orangnya nakal gitu ya. Nah, itu kan mendiskriminasi. Kemudian kompetensi. Setelah berakhirnya perkuliahan selama 1 semester, mahasiswa mampu menguasai serta mengaplikasikan perilaku manusia baik sebagai individu maupun perilaku berkelompok, memahami karakter dalam diri, kemudian mampu mencegah dan memberikan solusi ketika muncul konflik di tengah masyarakat atau lingkungannya. Ini merupakan bahan bacaan perkuliahan. Itu ada 3 buku yang biasanya Bapak gunakan. Itu ada bukunya Mahmudah, Mainarno, dan Sarwono. Ini ketiga foto buku yang Bapak gunakan. Nah, nanti kalian bisa cari aja. Ada di perpustakaan daerah, ada di perpustakaan kampus juga ada. Kemudian sistem penilaian, ini UAS 30%, UTS 30%, tugas itu 15%, keaktifan 15%, dan kehadiran 10%. Ini sistem penilaian untuk mata kuliah psikologi sosial. Kemudian kontrak tambahan. Jadi yang pertama ini mahasiswa hanya boleh absen paling banyak 3 kali pertemuan. Apabila lebih dari 3 kali, maka mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti ujian dan harus mengulang mata kuliah ini pada semester berikutnya. Apabila bersangkutan meminta izin, harus dilampirkan surat izin dari instansi seperti kampus atau kantor tempat peserta didik bekerja, dan sakit harus dilampirkan surat keterangan dari dokter atau mantri. Difoto, kemudian diupload di tempat yang sudah disediakan di absensi online. Nah, kemudian ini yang kedua, setiap mahasiswa wajib memiliki buku catatan perkuliahan. Karena nanti bisa Bapak akan mengadakan kuis secara mendadak. Nah, jadi kalian harus punya persiapan. Kemudian yang terakhir, apabila tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik didapati melakukan plagiarisme atau sering disebut plagiat, maka akan diberi nilai 0. Nah, maksud dari plagiat itu adalah hasil dari karya orang lain, kalian anggap itu adalah hasil dari karya kalian sendiri. Nah, karena Bapak percaya saja bahwa setiap orang itu punya potensinya masing-masing dan punya karakteristiknya masing-masing. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini sudah selesai, dan kita minggu depan masuk di pembahasan pengantar psikologi sosial. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita membahas tentang bagaimana sih perkembangan psikologi sosial di Indonesia dan bagaimana perkembangan psikologi sosial di luar negeri dan apa itu arti dari psikologi sosial. Nah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak.